Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakimadi Arashid dengan NIM 230110204. Saya berasal dari kelas A8 Fisika Dasar 2. Di sini kita akan membahas tentang aliran fluida. Kita akan membahas dari judulnya terlebih dahulu, aliran dan fluida. Fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir seperti air, minyak, bahkan udara. Biasa bisa berbentuk seperti cairan ataupun gas, bahkan darah. Nah, aliran fluida sendiri memiliki arti seperti gerakan dari fluida itu tadi. Dari banyaknya contoh-contoh tersebut, kita bisa mengetahui gerakan-gerakan dari fluida tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya bisa melalui jaringan yang tertutup ataupun terbuka, seperti irigasi, pipa, ataupun lainnya. Nah, dalam aliran fluida, kita memiliki bahasan khusus tentang alirannya, yaitu kita memiliki dua contoh, yaitu adalah aliran laminer dan turbulens. Aliran laminer adalah aliran yang bentuknya itu halus dan rapi. Biasanya mereka mengalir dengan searah dan biasanya lebih teratur alirannya. Contohnya kita bisa melihat pada irigasi, saluran pipa, ataupun bahkan sungai yang memiliki kecepatan tinggi agar arahnya itu adalah rapi. Yang kedua yaitu adalah turbulens, di mana aliran airnya itu kacau dan tak beraturan, kebalikan dari laminer. Jadi jika diibaratkan dan diilustrasikan, aliran laminer itu biasa berbentuk satu arah dan menuju satu tujuan, dan bentuknya itu adalah rapi, dan aliran turbulens terkesan kacau, tidak beraturan, bahkan bisa terjadi suatu pusaran pada aliran tersebut. Nah, biasanya kita bisa mengilustrasikannya lagi dengan aliran laminer sebagai jalan tol dan aliran turbulens sebagai jalan biasa yang tidak beraturan dan terkesan kacau. Lanjut, pada aliran fluida juga kita memiliki suatu hukum. Nah, di sini kita mendapati yang namanya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli, ciptaan dari Daniel Bernoulli, memiliki konsep dasar yang menyatakan makin cepat alirannya, maka semakin kecil tekanannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menemui air yang tekanannya makin tinggi, berarti dapat kita ambil kesimpulan kecepatan alirannya itu adalah sangat rendah. Biasanya ini bisa ditelaah dan ilustrasikan juga dengan sayap pesawat. Lanjut, dalam hukum Bernoulli sendiri kita memiliki suatu rumus, yaitu adalah tekanan fluida ditambah setengah dari massa jenis fluida atau rho dikalikan dengan kecepatan kuadrat ditambah dengan massa jenis fluida rho yang tadi dan dikali dengan gravitasi dan tinggi dari aliran ataupun tempat aliran tersebut. Nah, dalam dunia teknik sipil biasanya aliran fluida ini membantu kita dalam membuat suatu rancangan seperti bangunan air. Contohnya seperti bendungan, irigasi, selokan, dan penyimpanan air lainnya. Karena itu kita perlu mempelajari aliran fluida meskipun kita memiliki cakupan struktur yang lain. Karena pada dasarnya dengan adanya aliran fluida, kita bisa memahami bagaimana hidrolika itu sendiri dalam bangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.